Dan API. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote dan piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Pada umumnya, web service memiliki ciri khas berupa URL layaknya web. Yang membuat berbeda yaitu interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi atau sintaks yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Aplikasi Programming Interface atau yang disebut dengan API merupakan sebuah software yang memungkinkan para developer untuk menghasilkan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain. Dapat diibaratkan bahwa API di sini adalah sebagai sebuah e-commerce atau perantara untuk menyambungkan pemilik toko atau barang dari konsumen. Tujuan dan manfaat dari web service dan API. Web service berperan untuk memfasilitasi proses interaksi antara dua perangkat atau aplikasi melalui jaringan. Sedangkan untuk API berperan untuk menghubungkan komunikasi antara dua aplikasi yang berbeda platform, baik dengan membutuhkan jaringan maupun tidak. Komponen web service dan API. 1. SOAP atau Simple Object Access Protocol. SOAP dikenal sebagai protokol pengiriman transport independen. SOAP didasarkan pada mentransfer data XML sebagai pesan SOAP. Setiap pesan memiliki sesuatu yang dikenal sebagai dokumen XML. Hanya struktur dokumen XML yang mengikuti pola tertentu, tetapi bukan kontennya. Bagian terbaik dari web service dan SOAP adalah semuanya dikirim melalui HTTP, yang merupakan protokol web standar. 2. WSDL atau Web Service Description Language. Web service tidak dapat digunakan jika tidak ditemukan. Klien yang memohon layanan web harus tahu di mana layanan web yang sebenarnya berada, sehingga dapat meminta layanan web yang tepat. Ini dilakukan dengan bantuan WSDL yang dikenal sebagai bahasa deskripsi layanan web. File WSDL berbasis XML yang pada dasarnya memberitahu aplikasi klien apa yang harus dilakukan layanan web. Dengan menggunakan dokumen WSDL, aplikasi klien akan dapat memahami di mana layanan web berada dan bagaimana ia dapat digunakan. Fitur-fitur pada Web API atau Application Programming Interface. Yang pertama yakni mendukung fungsi CRUD yang bekerja melalui HTTP, protokol melalui metode GET, POST, PUT, dan juga DELETE. Yang kedua yakni memiliki response accept header dan HTTP status code. Yang ketiga yakni mendukung banyak format teks seperti JSON, XML, atau format apapun yang kita inginkan. Akan tetapi, kebanyakan yang digunakan ke dalam format JSON. Yang keempat yakni mendukung fitur MVC seperti routing, controllers, action result, filter, model, EOC, dan juga container. Mungkin ada yang lain-lain lagi. Yang kelima yakni dapat berjalan di Apache atau web server lainnya yang didukung sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Dan yang keenam yakni mendukung otomatis untuk olah data. Oleh karena itu, dengan menempatkan atribut queryable baru pada metode pengontrol yang mengembalikan equarable, klien dapat menggunakan metode untuk komposisi query olah data. Setelah menjelaskan fitur-fitur, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kelebihan yang ada pada web service. Yang pertama yakni format penggunaan terbuka untuk semua platform. Yang kedua, mudah dimengerti dan mudah mendebug. Dan yang ketiga, dukungan interface yang stabil. Yang keempat, menggunakan standar-standar, membuka service sekali, dan mempunyai pemakaian atau pengguna banyak. Yang kelima, mudah untuk menengahi pesan-pesan, proses, dan menambahkan nilai. Yang keenam, routing dan pengiriman. Yang ketujuh, adanya security. 8. Manajemen dan mentoring. 9. Skema dan service design. Yang ke-10, akselerasi. 11. Mudah untuk mengembangkan dengan semantik transport tambahan. Yang ke-12 yakni terbuka, standar-standar berbasis teks. 13. Pencapaian moduler. Ke-14, tidak mahal untuk diimplementasikan atau harganya relatif. Yang ke-15, mengurangi biaya integrasi pada aplikasi
enterprise. Yang terakhir yakni implementasi yang instrumental. Ini kita akan membahas kelebihan dari API atau Application Programming Interface. Yang pertama itu ada otomasi. Dengan API, komputer bukan hanya manusia dapat mengelola pekerjaan. Melalui API, sebuah agensi dapat memperbarui alur kerja mereka agar lebih cepat dan lebih produktif. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi di sini itu dapat mengakses komponen aplikasi sehingga pengiriman layanan dan informasi pun menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga ada lebih banyak cakupan. Dengan API application layer atau lapisan aplikasi dapat dibuat dan dapat diinginkan untuk mendistribusikan informasi dan layanan kepada audiens. Yang keempat, tersedianya data baru. API memungkinkan semua informasi yang dihasilkan di tingkat seperti pemerintahan menjadi tersedia untuk setiap warga negara, bukan hanya segelintir orang. Kelima ada efisiensi. Ketika akses disediakan ke API, konten yang dihasilkan dapat dipublikasikan secara otomatis dan tersedia untuk setiap saluran. Kemudian ada integrasi. API memungkinkan konten tertanam dari situ atau aplikasi apapun dengan lebih mudah. Ketujuh ada personalisasi. Melalui API, pengguna atau perusahaan manapun dapat menyesuaikan konten dan layanan yang paling sering mereka gunakan. Yang terakhir ada adaptasi. Kebutuhan pengguna sering berubah seiring berjalannya dengan waktu. API ada untuk membantu mengantisipasi perubahan ketika bekerja dengan teknologi ini. Migrasi data didukung lebih baik dan informasi pun ditinjau lebih hemat. Kekurangan web service dan API. Pertama, kekurangan web service. Layanan web service termasuk dalam layanan yang masih baru, sehingga fitur-fitur seperti transaksi belum ada atau kalaupun ada masih belum sebaik fitur yang ada di distributed computing open standard yang sudah seperti Cobra. Proses kerjanya masih dibilang kurang baik dibandingkan dengan cara kerja seperti RML, Cobra, atau DCOM yang sudah ada lebih dahulu. Yang kedua, kekurangan API. Biaya dan waktu. Kerugian API yang pertama adalah terkait biaya dan waktu. Menyediakan API itu membutuhkan biaya yang dapat terbilang mahal dalam hal waktu pengembangan. Pemeliharaan berkelanjutan, menyediakan dokumentasi API di website Anda dan berikan dukungan kepada pengguna API Anda. Berikutnya adalah paparan keamanan. Menambahkan API akan menambahkan permukaan dan potensi serangan lain ke situs web Anda. Kemudian hasilnya belum tentu sesuai. Kerugian API yang terakhir adalah terjadinya hasil yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Anda mungkin tidak menyukai hasilnya atau Anda dapat mengubah arah bisnis Anda. Tidak selalu mudah untuk memprediksi dengan tepat bagaimana API Anda akan digunakan. Materi selanjutnya, contoh web service dan API. Contoh web service ada Grab, Gojek, YouTube, JNT, WhatsApp, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Instagram, Peduli Lindungi, Twitter, Facebook, Amazon, dan masih banyak lagi. Yang kedua, contoh API. Google Maps API. Google Maps API membantu kita dalam menampilkan data berupa peta lokasi. Hal tersebut memungkinkan kita bisa mengakses berbagai tempat dengan cakupan wilayah luas. Selain menampilkan peta statis atau interaktif, Google Maps API juga memberikan petunjuk arah atau tempat menarik kepada pengguna. Facebook API. Facebook juga menyediakan API sendiri. Sebagai platform media sosial, tentunya Facebook memiliki data akun pengguna seperti postingan pesan, waktu posting, hingga tempat. Semua fitur tersebut dapat kamu manfaatkan dengan baik untuk dapat digunakan di website.